Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Lili Liviana Putri dengan NIM 52134200031. Di sini saya akan membuat tugas berupa video dari mata kuliah pemisahan thermal divisional. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dari fenomena multiple effect evaporation. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah evaporator umpan maju 3 efek digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat padatan menjadi larutan pekat 50%. Kenaikan titik didih larutan itu dapat diperkirakan dari BPRC sama dengan 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat, di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan uap Uap jenuh pada 205,5 kilopascal dan suhu saturasi 121,1 derajat Celcius yang digunakan. Tekanan di ruang uap efek ketiga adalah 13,4 kilopascal. Laju umpan adalah 22.680 kg per jam pada 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan cair adalah CP sama dengan 4,19 dikurang 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Panas larutan dianggap dapat diabaikan. Koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai U1 sama dengan 3123, U2 sama dengan 1987, dan U3 sama dengan 1136 watt per meter kuadrat Kelvin. Jika setiap efek memiliki luas permukaan yang sama, hitung luasnya, laju uap yang digunakan, dan penghematan uap. Nah, ini merupakan gambar ataupun ilustrasi dari soal yang diketahui. Nantinya gambar ini akan digunakan untuk perhitungan yang akan saya jelaskan. Di mana di sini ada suhu steam dan suhu fluida juga dari atas maupun dari bawah. Baiklah, langsung saja kita ke step pertama, yaitu untuk P3 itu adalah 13,4 kilopascal dan kita akan mencari suhu saturation-nya, suhu T-sat-nya. Dan kita cari dari steam table dan didapatlah nilai 51,67 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mencari BPR untuk efek 3 dengan X3 yang sudah diketahui yaitu 0,5. BPR 3-nya adalah sama dengan, kita masukkan saja rumusnya, nilai X-nya yaitu 0,5, jadi 1,78 dikali 0,5 ditambah 6,22 dikali 0,2 kuadrat dan didapatlah 2,45 derajat Celcius. Dan selanjutnya kita akan mencari suhu ketiga atau T3, yaitu nilai dari T saturation-nya ditambah dari BPR 3-nya dan didapatlah nilai 54,12 derajat Celcius. Neraca massa total dan komponen solid. Step keduanya, yaitu kita mencari neraca massa total dan komponen solid, di mana neraca massa totalnya adalah rumusnya ada sebagai berikut. F sama dengan L3 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3, di mana F-nya itu adalah 22.680. Nah, selanjutnya adalah kita mencari neraca massa komponen solid, di mana di sini adalah rumusnya F dikali XF sama dengan L3 dikali XL ditambah V1 ditambah V2 ditambah F3 dikali XY, di mana F-nya tadi 22.680 dan XF-nya itu didapat 0,1 seperti pada contoh soal. Diketahui pada contoh soal maksud saya. Sama dengan L3, XL-nya tadi 0,5 sudah diketahui pada contoh soal, dan ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan untuk X-nya itu diketahui adalah 0. L3-nya didapat 4.536 kg per jam. Dan untuk total laju air vapornya itu didapatlah 18.144 kg per jam. Di mana ini didapat dari 22.680 dikurangi oleh L3-nya yaitu 4.536. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa laju alir vapor adalah sama pada setiap efek. Maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sama dengan jadinya itu 18.144 dibagi 3. Dan didapatlah nilai 6.048 kg per jam. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari neraca massa total dan solid pada tiap efek. Nah, untuk efek pertama itu kita mencari L1, yaitu rumusnya F sama dengan V1 ditambah L1, dan didapatlah nilai 16.632 kg per jam. Dan untuk X1-nya itu rumusnya F dikali XF sama dengan L1 dikali X1, dan didapatlah X1-nya itu 0,136. Untuk efek kedua, yaitu kita mencari L2, didapatlah nilai 10.580
284 kg per jam, dan untuk X2-nya itu 0,214. Untuk efek ketiga, itu kita mencari L3, didapat 4.536 kg per jam, dan untuk X3-nya itu didapat 0,5, karena 0,5 itu sudah diketahui, jadi kita cek ulang lagi apakah benar gitu. Nah, ternyata X3-nya itu benar, yaitu 0,5. Nah, selanjutnya step 3 yaitu kita mencari temperatur drop atau penurunan suhu pada tiap efek dan BPR. Nah, untuk BPR 1 itu rumusnya kita tinggal memasukkan saja nilai X1, dan untuk BPR 2 kita memasukkan nilai X2, dan untuk BPR 3 kita memasukkan nilai X3. Dan pada BPR 1 didapatlah nilai 0,36 derajat Celcius, BPR 2 didapatlah nilai 0,65 derajat Celcius, dan BPR 3 itu 2,45 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mencari sigma delta T, di mana rumusnya itu adalah TS1 dikurang T3 saturation dikurang BPR1 ditambah BPR2 ditambah BPR3, di mana TS1-nya itu tadi sudah diketahui ya pada steam table, yaitu 121,1, dan maksud saya yang TS1 itu sudah diketahui pada contoh soal, dan T3 saturation-nya itu sudah diketahui pada steam table. Jadi ini kita tambahkan dan kita tukarkan jumlah PPR, didapatlah nilai 65,97 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai delta T1, delta T2, dan delta T3, di mana untuk rumusnya itu adalah sebagai berikut. Di sini kita yang membedakan delta T1 sampai 3 itu pada T1 per U yang bagian atas. Nanti kalau kita mencari delta T1 berarti U1, jika mencari delta T2 berarti kita ubah menjadi U2, dan jika mencari delta T3 berarti kita ubah menjadi U3. Dan didapatlah delta T1 itu 12,40 derajat Celcius, delta T2 19,50 derajat Celcius, dan delta T3 didapat 34,07 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya di sini kita, karena suhu umpan yang rendah, yaitu tadi pada contoh soal sebesar 26,6 derajat Celcius, maka suhu umpan yang rendah pada efek ke-1 itu membutuhkan panas yang lebih. Maka kita akan melakukan trial gitu pada efek ke-1 dan sampai ketiga gitu, di mana kita mengestimasikan kita meningkatkan delta T1 dan menurunkan delta T2 dan delta T3 secara proporsional, di mana delta T1 kita tingkatkan menjadi 15,56 derajat Celcius, delta T2 kita turunkan menjadi 18,34 derajat Celcius, dan delta T3 kita turunkan menjadi 32,07 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan menghitung titik didih aktual larutan di tiap efek, di mana kita di sini akan mencari T1, T2, TS2, T3, dan TS3, di mana di sini sudah tertera rumus-rumusnya dan semuanya sudah diketahui ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja, dan untuk T1 didapatlah nilai 105,54 derajat Celcius, T2 86,84 derajat Celcius, TS2 105,18 derajat Celcius, T3 54,12 derajat Celcius, dan TS3 itu 86,19 derajat Celcius. Nah, selanjutnya karena tadi sudah diketahui suhu tiap efek, maka tinggal kita masukkan saja di sini ya. Untuk efek 1 ini sudah diketahui, efek kedua sudah diketahui, dan efek 3 sudah diketahui, serta kondensernya juga sudah diketahui. Nah, step selanjutnya adalah step 4. Kita akan mencari susunan neraca panas dan neraca massa masing-masing efek. Nah, di mana kapasitas panas liquid di tiap efek itu dihitung dengan persamaan seperti yang pada contoh soal tadi sudah diketahui, yaitu 4,19 dikurang 2,35 X. Di mana di sini kita akan mencari CPF, CP1, CP2, dan CP3. Nah, di sini tadi untuk nilai X1 sampai X3 itu sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja. Dan untuk nilai CPF-nya itu yaitu 3,955 kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk CP1-nya 3,869 kilojoule per kilogram Kelvin, untuk CP2-nya itu 3,684 kilojoule per kilogram Kelvin, dan untuk nilai CP3-nya itu 3,015 kilojoule per kilogram Kelvin. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai H atau entalpi pada vapor tiap efek dan nilai BPR. Nah, untuk efek ke-1 itu kita mencari H1 dan lambda S1-nya. Nah, untuk HS2 itu kan sudah kita mencarinya melalui steam table gitu ya. Kita akan mencari nilai entalpinya gitu. Didapatlah 2684 ditambah nilai 1884-nya itu sudah diketahui ya.
Jadi tinggal dimasukkan saja, dan untuk BPR satunya tadi sudah dicari, didapat 0,36 dan didapatlah nilai 2.685 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita mencari lambda S1, di mana rumusnya itu HS1 sama dengan H kecil S1, di mana untuk nilainya itu kita cari juga di buku Sweetness. Itu untuk entalpi yang H besar itu adalah vapornya, dan untuk H kecilnya itu liquid gitu. Jadi di sini didapat nilainya 2708 dikurang untuk H kecil S1-nya itu didapat nilai 508. Di totalnya itu 22.000 kilojoule per kilogram. Nah, untuk efek kedua itu rumusnya sama, kita tinggal masukkan saja dan kita cari nilainya di same table. Didapatlah nilai 1.655 kilojoule per kilogram, dan untuk lambda S2-nya itu 2.244 kilojoule per kilogram. Nah, untuk efek ketiga itu kita mencari H3, itu didapatlah nilai 2.600 kilojoule per kilogram, dan untuk lambda S3-nya itu didapat nilai 2.294 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan neraca panas dengan koreksi neraca massa. Maka susunan persamaan V1, V2, dan V3 itu notasinya yang diketahui sesuai neraca massa tiap efek. Nah, untuk efek 1 itu kan rumusnya V1 sama dengan F tambah L1, efek 2 itu L1 sama dengan F2 ditambah L2, dan efek 3 itu rumusnya L2 sama dengan V3 ditambah L3. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan neraca massa baru dalam neraca panas yang sudah disusun. Nah, selanjutnya kita akan mencari neraca panas pada tiap efek dengan menggunakan 0 derajat Celcius sebagai datumnya. Nah, di sini ada persamaan 1 sampai 3, dan nanti pada persamaan 1 ini nanti sebagai berikut, dan tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Nah, persamaan 2 juga, dan persamaan 3 juga seperti itu. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Nah, dari beberapa penyelesaian ataupun persamaan ini, kita mendapatkan penyelesaian dengan substitusi dan eliminasi. Didapatlah L1-nya itu 17.078 kg per jam, S-nya 8.936 kg per jam, V3-nya 6.532 kg per jam, L2-nya 11.068 kg per jam, V1-nya 5.602 kg per jam, dan L3-nya 4.536 kg per jam, dan yang terakhir V2-nya itu 6.010 kg per jam. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita akan membandingkan dengan tiap nilai V gitu. Karena tadi V-nya sudah didapat, maka saat asumsi bahwa V di setiap efek adalah sama. Nah, jika dari nilai V-nya itu tuh dianggap memenuhi, maka maka di sini berarti sudah selesai gitu ya, atau dianggap memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka kita harus memasukkan nilai V baru ke perhitungan step 2 di atas dan perhitungan neraca solidnya. Nah, selanjutnya pada step 5 atau step terakhir ini kita akan menghitung nilai Q dan area di setiap efek. Yang pertama kita mencari Q1, rumusnya itu S dikali lambda per S1. Di sini kenapa dibagi 3.600 karena kita ubah ke detik, dan ini dikali 1.000 karena kita ubah dari kilojoule ke joule gitu. Dan Q1-nya didapatlah 5.460 dikali 10 pangkat 6 watt gitu. Untuk Q2-nya itu didapat 3.452 dikali 10 pangkat 6. Maksud saya 3,492 dikali 10 pangkat 6 dengan satunya watt, dan Q3-nya itu 3,830 dikali 10 pangkat 6. Dan selanjutnya kita akan menghitung masing-masing area di tiap efek dengan Q, U, dan delta T masing-masing. Nah, untuk A1 kita akan mencari A1 sampai A3 gitu. Rumusnya itu Q per U dikali delta T gitu. Jadi di sini kita tinggal memasukkan, misalnya kita mencari A1, kita tinggal masukkan Q1, U1, dan delta T1 gitu. Dan untuk perhitungannya, A1 didapat 112,4 meter kuadrat, A2-nya itu 95,8 meter kuadrat, dan A3-nya itu 105,1 meter kuadrat. Dan selanjutnya kita akan mencari AM-nya, yaitu rumusnya A1 ditambah A2 ditambah A3 per 3. Maka didapatlah nilainya 104,4 meter kuadrat. Nah, di sini mungkin ada beberapa catatan, kita harus menghitung area rata-rata dari tiap efek tersebut. Nah, jika perbedaan luas area yang didapatkan di tiap efek kurang dari 10%, maka efek kedua trialnya itu tidak diperlukan. Nah, itulah tadi mengenai perhitungan multiple effect evaporation yang saya jelaskan gitu. Jika ada kekurangan dari yang saya jelaskan, saya mohon maaf.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.